Saudara, kehidupan Kristen yang sehat dan dewasa dapat digambarkan sama seperti orang yang tumbuh sehat dan menjadi dewasa dengan melaksanakan 4 sehat 5 sempurna: nasi, lauk pauk, sayur mayur, buah-buahan, dan susu. Demikian pun dengan kehidupan rohani kita. Firman Tuhan atau ibarat nasi merupakan makanan rohani yang pokok. Kedua adalah ibadah, ibarat lauk pauk. Ketiga adalah doa, ibarat sayur mayur. Keempat adalah kasih, laksana buah-buahan. Namun kehidupan rohani yang sehat itu belumlah dapat dikatakan sempurna bila tidak dilengkapi hal kelima, yaitu bersaksi atau diibaratkan susu. Kehidupan rohani yang sehat dan dewasa tidak hanya hidup untuk sekedar mencari berkat Tuhan, tetapi membagikan berkat itu, menyaksikan kabar keselamatan yang dari Tuhan kepada umat manusia. Melaksanakan tugas pemberitaan Injil bukan karena hobi, tetapi kewajiban. Diutus bukan karena kemampuan kita sendiri, tetapi karena kuasa Tuhan. Tanggung jawab melaksanakan perintah Tuhan. Apakah kita menolaknya? Saudara, Yesus mengutus 70 murid untuk bersaksi memberitakan Injil bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Tugas memberitakan Injil bukan hanya tugas para pendeta, penginjil, penetua, dan diakon, tetapi tugas semua orang percaya, buah dari kehidupan Kristen yang dewasa dan sehat. Banyak orang menolak untuk memberitakan Injil keselamatan oleh berbagai sebab. Karena alasan kesibukan, karena merasa tidak punya kemampuan untuk bersaksi, karena alasan-alasan lainnya. Lalu kapan kita menjadi orang Kristen yang sehat dan dewasa? Kapan kita menyatakan kasih Tuhan sebagai ungkapan syukur atas segala berkat kelimpahan serta keselamatan yang telah kita terima? Kapan kita menjadi berkat bagi orang lain? Saudara, dunia ini membutuhkan jawaban uluran kasih Tuhan atas berbagai macam persoalan. Kuasa setan membelenggu manusia dengan bermacam cara, menyeretnya menuju ambang kehancuran. Teknologi memang salah satu bentuk kemajuan positif dan memudahkan. Tapi di sisi lain, bagi yang kurang siap, tidak sedikit generasi kita dibuatnya terbius dalam dunia hayalan, berpengaruh negatif terhadap mentalitas sosial, penyempitan otak, hidup seperti orang tidak waras. Demikian pun narkoba telah merambah dari kota hingga ke pelosok desa, merusak mentalitas generasi kita. Banyak kejahatan bahkan terorganisir laksana siluman sulit diatasi. Ibarat serigala buas yang siap mengintai kapan saja, mencari mangsa kapan lengah sedikit saja. Dunia yang semakin gamang ini, saudara, banyak manusia stres, putus asa, menyimpang dari kebenaran, menuju kehancuran. Lalu apakah kita ongkang-ongkang saja bernikmat sembahyang, memuji kebesarannya di balik tembok? Atau hanya datang ke gereja panjatkan doa supaya mendapat serta menikmati berkatnya saja? Saudara, pemberitaan Injil dalam dunia kita sekarang tidak selalu dalam cara yang sama dengan cara pemberitaan Injil pengutusan para murid mula-mula. Namun hakikatnya tetap harus sama. Tidak mesti kita pergi sana-sini melanglang buana, memenangkan jiwa, hanya berkhotbah di pasar, mendatangi setiap rumah hingga ke ujung dunia. Ajakan terima Yesus dalam cara pemaksaan, lalu ujung-ujungnya baptisan selam dilaksanakan. Bukan seperti itu yang Yesus maksudkan, tetapi sebuah ajakan pertobatan karena kerajaan Allah sudah dekat. Ajakan untuk hidup dalam terang kebenaran kasih Allah. Saudara, bagaimana kita akan memberitakan Injil keselamatan ke ujung dunia bila di lingkungan rumah kita sendiri, lingkungan kita sendiri, gereja kita sendiri masih dikuasai oleh kuasa setan dan aneka persoalan yang juga membutuhkan pertolongan untuk sebuah pembebasan? Pemberitaan Injil dalam konteks dunia kita kini, bisa jadi kita harus memulainya dari lingkungan kita sendiri, gereja kita sendiri. Diinjili kembali, dibaharui dan dikuatkan kembali sebelum kita memberitakan Injil keluar, sebelum hari Tuhan keburu datang. Amin.